Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ada informasi dari Kejaksaan Agung yang menaikkan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi di PT PLN Persero ke penyidikan. Tim penyidik menemukan dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Kasus dinaikkan ke penyidikan setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan 9.000 set tower senilai 2,2 triliun rupiah pada tahun 2016 lalu. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah dan apartemen pribadi. Sejumlah alat bukti pun ditemukan seperti dokumen dan barang bukti elektronik. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kira jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sampai dengan sore, mohon maaf, MLS atau bergilir masih terjadi. Ya. Saya belum mendapatkan masukan ini kira-kira per kapan ya, per berapa jam, tapi bergilir. Tapi mudah-mudahan dengan akan segera masuknya pembangkit besar, mudah-mudahan nanti yang jumlah yang bergilirnya ini semakin sedikit. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas paralel 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi dengan NIM K14012210006. Nama saya Delia Cahaya Salsabila dengan NIM K1401221133. Saya Iza dari Aura Nabila dengan NIM K1401221090. Saya Dina Utara Rahayu dengan NIM K14012211094. Dan saya Krisdianto dengan NIM K1401212029. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang kasus monopoli pada PLN, kita ketahui dulu yuk apa sih itu pasar monopoli. Nah, monopoli adalah situasi di mana dalam pasar di mana hanya terdapat satu penjual perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu, dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam industri atau bisnis tersebut. Nah, secara umum perusahaan monopoli itu menyandang dikonotasikan negatif dengan perolehan keuntungan yang melebihi keuntungan normalnya dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakatnya, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Nah, dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika ada seluruh hasil industri yang diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan disebut dengan monopolis atau perusahaan monopolis. Bina, tahu nggak sih kalau warga negara Indonesia menganggap bahwa listrik merupakan kebutuhan vital bagi kehidupannya sehari-hari. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari listrik, Bina. Bahkan di desa terpencil sekalipun saat ini sudah dapat menikmati fasilitas listrik. Namun, kini Indonesia sedang mengalami krisis listrik, di mana listrik menjadi sesuatu yang mahal dan langka yang disebabkan ketersediaannya yang sangat terbatas, Bina. Nah, salah satu faktor yang menjadi pemicu kelangkaan listrik ini adalah pertumbuhan akan kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat, sementara tidak diimbangi oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang memadai. Jadi, Bina, PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau sering kita sebut dengan PT PL ini merupakan badan usaha milik negara, Bina, yang memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Namun faktanya masih banyak kasus di mana mereka malah justru merugikan masyarakat. Di satu sisi, kegiatan monopoli mereka itu dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun, di sisi lain, tindakan PT PLN ini justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
Bina, kamu tahu nggak sih mengenai wacana tentang listrik? Jadi wacana mengenai listrik ini sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 2002 atau akhir tahun 2001, Bina. Nah, pada waktu itu hingga sekarang muncul pemikiran untuk keterlibatan pihak swasta terhadap pengelolaan ketenaga listrikan di Indonesia yang selama ini dimonopoli oleh pihak PLN. Nah, keadaan krisis listrik ini yang parah ditunjukkan oleh fenomena listrik pada yang padam serentak se-Jawa Bali pada Rabu 20 Februari 2008 karena terjadi defisit pasokan listrik hingga 1044 megawatt. Saat itu pemerintah bersiap untuk mengumumkan keadaan darurat jika defisit mencapai 1.500 megawatt Bina. Nah, krisis listrik di Indonesia ini bisa dikatakan sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Di beberapa wilayah tiada hari tanpa pemadaman bergilir. Sistem Jawa Bali ini yang paling maju dan terinterkoneksi juga masih sering mengalami masalah. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara itu memberlakukan pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Itu waktu itu dilakukan selama periode 11 sampai 25 Juli tahun 2008, Bin. Nah, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri di hari Sabtu dan Minggu yang siogianya itu dilakukan selama sekali sebulan. Nah, semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan pada industri yang membandel. Dalam alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton, Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa ini, Bin, untuk pembangkit perubahan bahan bakar minyak, BBM, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Muara Karang. Nah, minimnya pasokan listrik sebagian besar dipicu stagnasi produksi PLN. PLN sebagai pemasok 90% kebutuhan listrik nasional sulit meningkatkan produksi karena minimnya keuangan perusahaan sehingga sulit diharapkan dapat melakukan ekspansi. Nah, untuk produksi PLN yang sudah ada juga tidak optimal dan mahal karena sebagian besar pembangkit sudah tua, boros bahan bakar, bahkan kekurangan pasokan energi primer, Bin. Nah, dan hal itu juga sering mengalami kerusakan. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, bisa dibilang PLN ini juga dikenal tidak efisien dong, karena seperti susut daya listrik yang besar, lalu juga mahalnya harga pembelian listrik swasta, tingginya kasus percurian juga, hingga korupsi. Stagnasi ini juga dipicu oleh pembangunan listrik yang tidak bervisi ke depan akibat subsidi BBM regresif membuat sebagian besar dari pembangkit PLN adalah pembangkit thermal yang kini kian mahal. Selain mahal juga, konversi energi bahan bakar fosil menjadi listrik juga sangat tidak efisien nih, karena hanya sekitar 30% dan tidak ramah lingkungan. Begitu dia. Nah, selain daripada itu juga, keberadaan PLN saat ini sangat mendominasi dan memonopoli ketenaga listrikan di Indonesia. Tetapi keberadaannya tersebut malah tidak mampu melayani masyarakat pengguna listrik tersebut. Sementara, keterlibatan swasta dalam bisnis listrik secara langsung menjadi kompetitor dari PLN. Sulit dilakukan karena terdapat presiden keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 001/021/2003 yang menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan memiliki perbedaan signifikan dengan UU nomor 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan yang lama. Dalam UU 20 tahun 2002 dijelaskan bahwa semua perilaku usaha diberikan kesempatan yang lebih luas untuk dapat masuk dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Selain daripada itu juga, hal ini cukup berbeda ialah bahwa undang-undang ini telah mengatur hal-hal yang terkait dalam penerapan kompetisi di wilayah-wilayah tertentu, kayak tadi contohnya Jawa dan Bali. Sesungguhnya, melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2002, akan dimungkinkan keterlibatan swasta menjadi pelaku usaha menyediakan listrik di Indonesia. Telaah terhadap putusan MK tersebut menjadi menarik dikarenakan secara tidak langsung mendukung PLN dalam memonopoli ketenaga listrikan di Indonesia, padahal secara prediktif pada tahun 2003 telah tergambar akan adanya krisis listrik disebabkan oleh
kemampuan PLN yang tidak cukup untuk menjamin pasokan listrik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, nanti teman-teman kita ini akan mendeskripsikan persoalan monopoli yang dilakukan oleh PLN dalam perspektif hukum anti monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak kuat. Begitu, Dian. Oke, Cak. Jadi sekarang kita mau membahas kasus monopoli tentang PLN nih. Nah, jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengakui adanya dugaan pelanggaran UU nomor 5 garis miring 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, oleh PT PLN atau Persero, apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri, KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Nah, kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19D di dalam Undang-Undang Nomor 5 garis miring 1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Nah, untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp803 per kilowatt hour. Sementara yang tidak kena capping dikenakan 916 per kilowatt hour. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per kilowatt hournya. Nah, sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per kilowatt hour apabila dikenakan capping dan 731 kilowatt hour untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak itu untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar Rp594 per kilowatt hour. Sementara yang tidak menjadi Rp605 per kilowatt hour atau disparitas harga Rp111 per kilowatt hour. Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat-surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam. Nah, KPPU juga akan panggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan, misal cek kwitansi supaya ada fakta dan data hukum, tidak hanya data statistik. Nah, Pi, sekarang tahu nggak sih fungsi dari PT PLN itu apa? Emang apa tuh? Fungsi dari PT PLN itu sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik ya sebenarnya udah mulai pecah karena swasta sekarang udah dibolehin berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara buat distribusi dan transmisinya tetap ditangani sama PLN. Sekarang udah ada 27 independent power producer di Indonesia kayak Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, dan lain-lainnya. Tapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan sama PLN sendiri. Krisis listrik juga kemudian memuncak saat PT PLN ini memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalian jam operasional kerja industri dari hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali menaati dan sanksi bakal dikenakan buat industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman diberlakukan akibat defisit biaya. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Nah, akibat dari PT PLN yang memonopoli kelistrikan nasional ini, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PLN. Tapi mereka sendiri nggak mampu buat menyediakan listrik secara merata dan adil untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak banget daerah-daerah yang masih kekurangan listrik dan belum terpenuhi kebutuhan listriknya. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang nggak sedikit buat masyarakat dan investor menjadi enggan buat berinvestasi di PLN. Sekian dari kami kelompok 1. Bye-bye. Nah, berarti kalau misalnya tadi kamu ngomong kayak gitu bisa dibilang PN ini kok PN? Oh, berarti kalau misalnya tadi kamu bilang kayak gitu dia. Nah,
Berarti tadi kalau misalnya kamu bilang kayak gitu, nah berarti tadi kamu tanyakan Pelibatan pihak swasta terhadap pengelolaan ketentuan. halo semuanya, perkenalkan saya Bina Utara Rahayu dengan NIM K14012 Dan saya Maaf ya.